Ada juga loh orang dia kepaksa, orang kebelet lagi di berak di jamban, backgroundnya kan orang nggak tahu, nggak ada tulisan jamban di belakang. Dari masalah yang nggak mungkin kan. Ya bisa aja, bisa kan lu Ya, nih. nggak mungkin lah kita lagi misalkan meeting proyek, terus iya lo meeting masa iya sambil di kamar mandi kan, yang nggak akan Ya tapi terjadi. bisa aja. Ya, bisa, tapi lu lagi meeting. minim banget itu kemungkinannya, itu hanya orang-orang yang kayak nggak penting dalam meeting itu. Gue perasaan ya, gue bukan gue aja nih, gue juga ngelakuin itu. Jangan lo kayak gitu ya? Enggak, gue juga ngelakuin. Tapi orang lain juga kan? gitu. Gue japri kan bisa japri tuh. Gue WA, bro lu kok ngilang sih gambarnya, foto lu apa ini ya? Gue berak dulu bro. Versus, there is always an opposite side. Kenapa suka meeting offline? Karena bagi gua kalau misalkan gua ketemu orang, kalau bertatap muka itu gua bisa tahu nih, ini orang karakternya seperti apa. Kayak misalkan lobby nih, nih bakal deal apa enggak, gua bisa ngeliat secara langsung. Beda kalau misalkan secara online. Online itu nggak tahu nih orang gesturnya gimana gitu. Beda kan di layar sama langsung ini. Pokoknya bisa kebaca aja dengan gestur. Nah kalau misalkan pesertanya banyak, gue kan bisa ngeliat satu-satu tuh. Dan ada chemistry-nya, bisa gue lihat nih, ini orang bisa asik apa enggak nih. Gue bisa dapetin projectnya enggak nih. Gue kalau misalkan secara langsung, kalau online itu kan gue nggak tahu nih orang sebenarnya suka nggak sih sama proposal gue gitu kan. Karena pada saat gue buka proposal, muka dia maupun muka gue kan nggak kelihatan, karena yang tampil kan PowerPoint-nya kan. Nah kalau misalkan gue langsung offline ketemu, set gue presentasiin, nah bisa ngeliat kan gue, ini orang tertarik nggak sih sama PPT gue gitu kan, proposal gue nih bakal di okein apa enggak gitu kan. Memang sih bukan berarti nggak ada kelemahan, cuman bagi gue, apalagi untuk orang yang marketing yang butuh lobby itu penting banget meeting offline. Oke lah kalau masalah pandemi kemarin, cuman sekarang udah nggak pandemi lagi, meeting offline tetap jos menurut gue. Nah kalau gue ini anak online meeting pak. Kenapa? Karena gak ribet, tinggal nyalain aja Zoom. Misalkan ya salah satu kan Zoom ada Zoom meeting, ada Google Meet ya kan, dan lain-lain. Ya tinggal nyalain aja, lo bisa meeting dimanapun, kapanpun, sesuai dengan schedule yang sudah ditetapkan gitu kan. Dan yang pasti waktunya pasti fleksibel kan. Terus juga kalau menurut gue, kalau online meeting itu hemat biaya. Udah? Hemat biaya itu dalam artian kalau offline kan harus transportasinya, bensin, tol. Tapi kan yang bayar kantor kan? Iya, kalau yang kantor yang bayar. Kalau misalnya pribadi kan online meeting gak hanya untuk kantor aja. Menurut gua meeting online itu banyak banget kendalanya. Contohnya? Yang pertama itu sinyal. Itu mesti kuat. Seringkali misalkan pada saat meeting itu nge-lag karena sinyalnya drop. Tiba-tiba suaranya hilang, keresekan. Maaf, tiba-tiba pas lagi anak-anak presentasi ada salah satu peserta tiba-tiba hilang, keluar dari dari layar. Ya kan, keluar dari layar. Nih kenapa nih? Saya hilang. Nah kan potensi gue untuk menjelaskan nih kan jadi nggak utuh. Gue yang harusnya ini tiba-tiba udah gitu. Kadang seenaknya jidat kalau misalkan meeting online itu kan. Kalau meeting offline, lu nggak bisa seenak jidat ninggalin meeting. Lagi rapat begini tiba-tiba orang pergi gitu. Main ini kalau misalkan oke lah kalau misalkan dia ada kebelet kencing atau apa kan. Cuman kadang kalau misalkan di meeting online, kayak gue nih meeting online nih, gue matiin aja layarnya, kan muka gue nggak kelihatan. Gue mau sambil ngemil kan, sambil nungging apa, orang nggak ngeliat tuh, karena kan bisa dimatiin layarnya. Terus sudah gitu suara silent.
Nah itu di jalan dia mau lagi ngobrol sama siapa, kayak mau berak, kayak mau apa, dia kan nggak tahu. Dia ngapain? Jadi sekarang meeting online tuh banyak kurangnya dari sisi teknis. Oke lah masalah budget, tapi kan kadang budget itu ada anggarannya, transportasi ada anggarannya, ya kan? Biaya apalagi ngemil lobby kafe udah ada biaya dari kantor. Lagian juga kalau misalkan tingkat dealnya itu kan lebih tinggi dibanding meeting online. Kalau meeting offline tuh udah pasti paling jos lah dibanding meeting online. Udah tuh. Bingung kan? Lu masih meeting offline kan? Enggak dong, gue tetap anak online tetap. Karena kalau misalkan untuk perdilan or not dealan, ya itu tergantung sama strategi sih menurut gue. Nggak tergantung dengan kita meeting ketemu lah atau meeting harus online. Enggak, menurut gue itu ya sesuai strategi aja. Sales ya harus inilah. Nah terus untuk kontra gue apa? Oke semua kan? Offline itu kalau menurut gue, kalau online itu kan apa namanya, tidak terbatas oleh keaksesan lo untuk meeting. Pun itu secara global menurut gue. Lo mau meeting di antar kampung bisa, antar kota bisa, antar negara apalagi kan global coy gitu kan. Offline lo harus beli tiket pesawat, tiket kereta, ngojek ya. Menurut gue tuh ya lebih priceless online meeting sih menurut gue. Gitu sih. Jadi perhitungannya lebih priceless ya. Oke. Gue. Gue lempar satu pertanyaan ya tentang kenapa menurut gue sih ini kekurangannya ya. Lu kalau bisa jawab syukur, kalau nggak bisa jawab lambaikan ke kamera. Kalau nggak saya syukurin. Waktu itu langsung hari itu juga gue menang berarti kan. Nih pertanyaannya menurut yang gue sampein ke lu ya. Nanti lu tanya balik juga nggak apa-apa tentang offline gue meeting ya kan. Oke. Pertanyaannya adalah seberapa besar potensi goal meeting lu sukses gitu kalau dengan meeting online? Bisa diukur nggak kesuksesannya itu, deal apa enggaknya itu? Ya kan ibaratnya gini, sekarang gue mau lagi proposal, mau ngajuin sebuah proposal konsep IT nih, gue punya Esteem nih, gue presentasiin aplikasi Esteem itu seperti apa tapi melalui online, sedangkan pesertanya gatek semua, bingung kan lu? Kalau misalkan meeting kayak gitu kan nggak cukup sekali terus menentukan deal or not deal kan? Tapi jangan-jangan first impression itu penting. Iya oke. First impression ya harusnya all out dong. Mau offline mau online kan? Ya nggak masalah menurut gue. Online juga. Ya kalau misalkan ya apalagi ini ngejar project ya, ya pasti all out lah. Gitu. Ya tapi indikator bisa dilihat ke tingkat dilitasnya itu. Dilitas ada nggak sih arti bahasa peribahasa kosakatanya dilitas? Ada yang tahu nggak? Komentar ya. Dilitas apa itu, ada nggak tuh di bahasanya? Tingkat dealnya itu seberapa tinggi? Nih ya, kalau misalkan lo meeting online kan kalau meeting online kan apalagi kalau untuk project kayak gitu kan nggak cuma sekali kan. Kalau misalkan sekali pertama kali meeting itu paling kayak apa namanya, kayak brand awareness-nya dulu kayak gitu-gitu kan. Perkenalan produk kayak gitu-gitu. Terus kita itu bisa ini kalau misalkan lewat online meeting tuh recall lagi apa yang harus kita perjuangkan nih di next meetingnya kayak gitu. Online meeting ada recording ya.
Ya bisa juga, offline juga bisa direkam. Apa ngetik? Soalnya pakai handphone atau direkam. Lagi ngomong udah rekam aja voice note apa recorder. Enggak sekali Emang nggak ada jalan. videonya. Enggak sekali jalan. Terus enggak bisa ngelihat suasana meetingnya kayak gitu. Hemat daya lagi, nggak mesti gue rekam seluruh utuh. Ya kan penting juga seluruh. Emang ya kan meeting seluruh meeting kan yang harus didengerin ulang. Iya toh? Ini pertanyaan yang dari lu nih. Apa gimana nih? ini pertanyaan lu nih. Iya gitu. Oh, apa ada lagi pertanyaannya? Kan gue lempar satu pertanyaan. Lu nanya apa tuh? Lu kan nanya ke gue, nggak bisa direkam. Ya, bisa jadi. Itu pertanyaan lu ke gue atau gimana? Ya nggak apa-apa. Iya kan? Oke. Kalau masalah filing buat recording meeting, oke, gua akuin offline itu memang nggak bisa seperti di online ya, karena di aplikasi khusus buat ngerekam. Tapi gini loh, kalau masalah recording di offline pun bisa. Misalkan biasanya nih, yang rekam itu biasa kalau AE atau sekretaris ya, mereka itu akan jeli, terus mereka akan nggak pakai video, karena video pakai begini itu kayaknya nggak sopan. Orang lagi presentasi beginiin, tadi sangkanya lagi selfie atau apa kan, paling pakai voice recorder aja sih. Cuman itu pun poin pentingnya aja, kalau HI nggak jelas nggak bakalan. Tapi kalau misalkan contohnya nih di online meeting itu kan bisa aja ada kebocoran data. Lu lagi ngobrol begini-begini, ada orang hack, wah kedengeran. Nggak bisa. Online meeting itu kayak Zoom ya kasusnya, dia kan bisa diprotek. Misalkan link kan kesebar tuh, kan bisa ini. Misalkan lo adminnya itu kayak yang lo kenal aja misalkan, ya kan nggak sembarangan jadinya. Tapi barusan gue baca nih Apa tuh? di Google, gue googling nih ya kan, gue googling kelemahannya. Ternyata jadi gua lihat itu salah satu kelemahannya adalah pembicaraan di antara waktu Zoom itu rawan dihack. Jadi kebocoran data. Misalkan lu lagi presentasi, lu kan ini kan lagi pitching misalkan ya kan, lagi pitching project. Bisa aja data lu dicolong sama kompetitor. Karena apalagi perusahaan IT kan, jauh banyak hacker tuh. Oh si Anu lagi pitching proposalnya kayak gimana nih? Gue pengen lihat RAB-nya gitu kan, bisa aja orang dihack. Kalau gue begini, kecuali kalau ada orang detektif misalkan dekat-dekat pura-pura dengerin gitu ya. Tapi kan itu jarang banget, kayak cuma ada di film James Bond aja. Iya kan? Iya kan. Ada kemungkinan juga di dalam tim lawan, tim customer itu, ada juga yang iseng dia ngerekam, terus melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak direkam, misalkan. Oh, tapi kan peserta itu kan jelas-jelas ditentukan, dibatasi juga. Orang-orang berkepentingan aja yang masuk ke dalam ruang meeting offline. Sama dengan online meeting kan, aku tadi bilang kalau misalkan yang bisa join meeting itu adalah orang yang bisa diadmin oleh si admin, ya kan? Ya sama aja dengan meeting offline toh. Iya, paham. Bisa dong online. Iya kan? Kalau kita sebenarnya semuanya rawan ya, sama-sama rawan. Cuman kalau gue juga kan masih konvensional, sifatnya konvensional. Kecuali misalkan gue rapat nih di ruang, pasti ruang tertutup dong. Nggak mungkin gue rapat di pasar yang orangnya berisik apa segala macam. Nyari kafe pun jarang sebenarnya. Kalau meeting di kafe itu yang berisik apa enggak, pasti kita nyari yang tempat sepi. Tempat sepi karena apa? Supaya menghindari adanya penyusup, ya kan? Apalagi yang sifatnya kayak misalkan misalkan kita lagi gue kan sering banget itu yang namanya ikut-ikut pitching gitu kan. Nah, misalkan diundang pitching sama klien nih, diundang ada beberapa perusahaan pada saat brief. Nah pada saat brief ngumpul itu kan pasti di ruang meeting, jadi nggak mungkin dulu di ruang nyewa, kecuali nyewa di ballroom hotel atau apa, ada space meeting sewa gitu kan bisa. Tapi itu kan kedap suara, nggak mungkin. Kalau di Zoom atau Google Meet atau di Microsoft itu satu lagi tuh kan Google Meet ada apa pokoknya itu yang gue baca nih dari situs
terpercaya, kayaknya konon katanya. Itu sekarang ada hacker yang bisa loh ngehack itu. Lah sekarang jangankan materi meeting kayak begitu, quick count aja bisa dihack yang konon katanya berlapis-lapis penjagaannya. Apalagi cuma sekedar itu. Kicep kan lo? Enggak dong. Offline meeting itu apalagi kayak lo kan di tempat umum. Tempat umum itu pastinya CCTV di mana-mana, Pak. Iya, tapi kan kalau ini kan nggak mungkin lah kalau di ruang meeting. Di dalam ruang meeting nggak boleh. Bisa aja. Kalau di ruang meeting nggak boleh. Ada. Karena kan dia butuh privacy. Nggak mungkin di ruang meeting dipasang CCTV. Biasanya di luar nih. Ruang masuk Ada. siapa aja yang masuk. Ada. Boleh dicek. Yo, cek. Nanti lu cek Google. Ada nggak ruang meeting yang dipasang CCTV? Ada. Ada juga beberapa, tapi itu nggak semua orang bisa akses. Itu ya ada, cuma mungkin di kayak restoran besar kayak gitu ya mungkin. Dilarang itu pun itu. pasti ada tips. Yang gua tahu ya sepengetahuan gua ya, kayak misalkan kita meeting di hotel ya. Hotel kan bisa menyediakan selain ballroom kan ada penyewaan buat meeting tuh. Bener nggak? Di hotel maupun di gedung kan ada tuh penyewaannya. Disewakan ruang meeting. Coba lu cek seluruh dinding. Ada nggak CCTV? Nggak boleh, itu private. Apalagi misalkan gini, apalagi nih yang sifatnya yang sangat privacy, urusan bisnis yang nilainya luar biasa misalkan. Kalau sampai ada bocor, dia juga takut dihack. Gua kalau misalkan lagi meeting ada CCTV, kalau misalkan gua posisi jadi bos misalkan, gua cek dulu jangan sampai nanti ada yang hack. Gua tahu sekarang dunia hacker kan gila. Terus kalau misalkan kayak gitu, siapa yang tahu apa yang terjadi di dalam? Ya kan? Iya. Ya pasang bodyguard lah di depan. Kalau ada apa-apa misalkan ada tiba-tiba ada orang, misalkan ada yang macam-macam kan di depan udah gua pasang jaga orang, petugas. Balik lagi nih ke online dan offline meeting. Menurut lo, gue nanya nih. Menurut lo kan meeting itu bisa misalkan ya, Pak, meeting yuk di sini gitu kan. Terus tiba-tiba jam segini gitu kan. Terus sejam kemudian, ya kita ganti ini nih, ganti lokasi gitu di sana gitu kan. Sedangkan lo udah di situ dan ternyata perjalanan jauh banget ke sana. Apa yang lo lakuin? Ya gue minta reschedule. Dan lo harus on time di sana. Itu misalkan itu bos penting. Ya, yang harus lo lakuin. Ya gue naik Gojek lah, Gojek kan cepet pakai motor. Bila perlu nanti supirnya gue ganti. Lo yang nyetir. Gue yang nyetir. Tuh gue sewa aja deh. Lu bayar berapa? Pakai motor. Gue ngebut. Gue cari motor yang trail. Waktunya nggak memungkinkan lo untuk kesana. Oh ya. Jaraknya jauh banget. Pokoknya nggak mungkin lo bakal tepat waktu kesana, nyampe kesana. Gimana caranya? Iya sebenarnya gini. Kalau misalkan hal-hal seperti itu yang sifatnya urgenitas, yang waktunya strict, dimana gua nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Gua minta opsi. Pak, saya jujur lagi ada di sini, dan kalau misalkan saya harus face to face ketemu bapak dan empat mata begitu ketemu, saya kayaknya nggak mungkin Pak. Last option kan gimana? Ya mau nggak mau gue jadi online meeting. Ya tapi kan last option gue. Kalau buat telepon Pak, sorry Pak buat telepon ini. Ya gue berarti dia ngerti. Dia kan jadi fleksibel kan online meeting itu. Tapi bisa dibutuhkan siapapun dalam keadaan mendesak sekalipun. Sekarang gini dulu. Misalkan si bapak itu motor minta meeting, ya kan? Oke. Kan pasti ada dia kan minta meeting nih. Dan pertanyaannya, dia mau meetingnya mau online atau offline? Kan dari dia dong. Ya terserah dia Kan dong. gue kasih pertanyaan, Pak, saya lagi ada di sini, saya nggak bisa harus datang sini karena bla bla bla, jarak jauh bla bla bla. Pasti kan gue didesak nih sama dia. Ya udah Pak, Zoom aja dulu misalkan. Nggak kan berarti bukan gue dong. Online itu. Tetap gue nggak mau kalah. Kan gue bukan gue yang minta.
Klien tuh yang Tapi minta. tetap kan diharuskan untuk online. Ya kan Ya klien udah. minta, bukan gue yang minta. Ya udah tetap Dan- aja jadi online. Tapi tetap pagi offline tetap menang karena bukan Iya. gue yang minta. Gue kalau nggak iya nggak digaji gue. gue digaji buat ya. Apalagi. Sekarang gue deh isunya ya. Sekarang kan udah nggak ada yang namanya pandemian, ya kan? Orang udah bebas, nggak usah pakai maskeran, udah nggak ada apa namanya? Dibatasin lah, semua ruang terbuka udah dibuka apa cek bengek, ya kan? Nah, sekarang lu ngapain sudah ada budget dari perusahaan untuk lobby apa segala macam, tapi lu tetap bersikuku gue males, mager keluar, enakan ini. Padahal ada anggaran biaya untuk lo bisa keluar. Kenapa lo nggak pakai? Menurut gue nggak semua ya perusahaan itu mengeluarkan uang untuk meeting ke kafe-kafe gitu ya sayang juga sih duitnya kan. Kita mau nyari duit malah keluarin duit gitu kan. Apalagi biasanya kan kalau kayak gitu kan ke kafe-kafe, resto gitu ya. Terus juga Kenapa? gue jadi Kalau nggak, gue bisa nangkep lu kenapa nggak bisa jawabnya nggak lancar karena lu nggak biasa meeting offline. Beda kayak gue itu kan lama di perusahaan agensi di mana emang perusahaan market klien gue itu B2B, perusahaan. Jadi yang gue temuin adalah udah levelnya udah decision maker lah ya. Maksudnya orangnya yang kecuali kalau misalkan yang gue temuin itu staff yang eksekutor lah ya. Kalau staff eksekutor mungkin bisa zoom dah apa segala macam beres. Tapi kalau udah levelnya udah manajer ke atas lah, apalagi sampai direktur segala macam, mereka tuh butuh lobby. Kayak contohnya makanya kenapa mesti meeting di tempat golf, kenapa mesti meetingnya di karaoke apa segala macam, karena itu udah kayak semacam habit ya menurut gua. Sekarang lu meeting sama direktur nih, iya kan, direktur yang biasa dijamu lobby di kafe, di mana di tempat pijit lah apa di mana gitu. Kayaknya gue belum pernah deh gue ngelakuin itu, kecuali yang ngundang adalah timnya. Misalkan gini, IT ini lagi butuh, perusahaan IT itu lagi membutuhkan sebuah software misalkan untuk manajemen office-nya gitu kan. Nah terus si perusahaan IT itu mau minta waktu untuk presentasi, ya kan. Nah ini kan sifatnya yang formal, tapi kan invitingnya kan adalah ke staffnya IT-nya dulu, bukan langsung ke direktur kan, bener nggak? Baru si staff direkturnya itu kan si staff-staffnya itu kan mengundang, Pak ini ada presentasi dari perusahaan A untuk nawarin produk misalkan gini, Bapak tolong hadir ya. Oh iya, ya udah, dia sekedar hadir gitu doang, paling cuman nggak mungkin langsung diputusin. Oh udah oke. Paling dia nanya dulu ke anak buahnya, menurut lu gimana pertimbangannya, ya udah mau bandingin dulu harga-harganya baru putusin. Tapi udah begitu tataran lobby, nggak mungkin dong lu online, bener nggak? Ya karena awalnya lo udah offline Iya, tapi kan kan. sekarang lu lobby masa online sih? Jangan salah, sekarang itu kan apalagi sekarang zamannya digital, semua tender kan lewat online. Iya paham, tapi Iya. kalau sudah misalkan nih lu udah deal nih, ya udah closing, terus masa iya lu terus misalkan ada lobby meeting segala macem, masa makanan, Pak saya kirim Grab ya, kita makan di Zoom aja bareng-bareng, Bapak makan di kantor, saya makan di kantor saya juga, terus kita makan bareng Pak di Zoom. Habis itu latarnya pakai green screen kafe gitu. Nggak banget lah, nggak mungkin. Ya beda kasus itu, ya nggak mungkin juga kan. Iya kan, berarti kan nggak selamanya harus online kan. Oke lah kalau antar negara, oke lah. Bisa jadi, ya ada juga
kalau nggak salah ada salah satu proyek di perusahaan gue Hmm. yang mulai dari tender online, terus deal online, terus apa Itu tanda tangannya Assessment online. tanda tangannya online juga. online Oh, iya. online Berkas-berkas kayak gitu masa online? ya kan bisa dikirim juga pak, Ya kalau kan bisa dikirimin pos juga ya kalau tanpa tatap muka. ya tapi kan nggak ini kalau menurut gua secara etika nggak apa ya? Ya itu etika, tapi kan sesuai project kan ya. Iya, beberapa perusahaan mungkin ya, tapi kadang kalau menurut gue yang gue tahu jarang lah orang misalkan MOU antar direktur gitu, direksi, terus pakai Zoom gitu. Pak, kita tanda tangan bareng-bareng pakai Zoom ya. Bapak di sana, aku di sini. Udah kayak lagu. Agak mungkin banget lah lu mau Bisa. tanda tangan MOU. Ya kan bisa online, Kalau di sana, bisa aku di juga sini. bisa juga via pos gitu kan, nggak selalu ketemu. Justru itu. Bisa di scan, bisa dikirim by email. Lu tau nggak kalau decision maker itu kadang dia mutusin sesuatu itu berdasarkan dari chemistry dulu. Sering kayak begitu. Misalkan, gua nggak demen nih sama orangnya nih. Ini orangnya kayaknya tricky nih. Langsung dia. Tapi kalau di Zoom kan nggak kelihatan. Nih orang pas kalau di online meeting kan kelihatan nih ekspresi mukanya. Ya, kelihatan lah kan mereka open Iya. cam. Oke, open cam. Tapi kan gini loh. Kalau misalkan di layar komputer sama langsung beda. Ya, Kerutan wajahnya. online meeting itu kan nggak hanya lewat Zoom ya, bisa teleponan, bisa by chat, bisa conference itu tadi Ya, itu mau conference bukan video call. meeting. Lah meeting lah, Kalau meeting itu forum. ya kan grup bisa video call, grup bisa. Zoom kan emang identik kan kalau WA nggak ada. Ada video call grup. Tapi kan Nggak tahu terlalu kan? kecil. Ya udah. Gua pernah. Tapi kecil banget. Ya tapi Udah kan gitu bisa. ganti-gantian Ya, lagi. namanya meeting kan. Fotonya ganti-gantian. Enggak, banyak ada di grid kok. Iya, digini tapi kan kulit kecil-kecil Tapi banget. kan bisa kan? Nah, terus sama satu lagi nih, Iya. gue nanya ke lo ya. Skak dia. Enggak lah, gue mau Bisa, udah. maksa juga. Orang bisa kok. Kalau kata Deddy Kobusier, goblok. Gua itu kagak maksa. Cuman gini loh. Kelemahannya itu kalau misalkan peserta meeting online ya, orang itu bisa semena-mena. Kenapa gitu? Ya iyalah, nggak kadang gini kayak gua ini ya, gua kalau meeting online nih waktu pandemi, gua kadang cuma pakai celana kolor, atasannya pakai kemeja rapi, ini pakai kolor, gue sambil ngerokok, begitu ngerokok, set, keluar dari kamera outframe, keluar Ya, gua masuk lagi. Itu mah etika aja. Iya, jadi nggak mungkin lah. Masa iya keluar kamera kan kita lagi meeting. beda kalau misalkan beda. offline. Iya beda lah. Kalau offline itu lebih secara budaya ya budaya kesopanan ada gitu, maksudnya menghargai sebuah Emang kalau di pembicaraan. online nggak ini orang nggak bisa sopan. Iya, tapi orang banyak yang tersembunyinya. Apanya? Iya banyak lah, yang tadi kayak contohnya misalkan orang sambil ngerokok, Itu mah ada itu orang mah sambil orang berak. meeting kali. Ada juga loh orang dia kepaksa, orang kebelet lagi di berak di jamban, backgroundnya kan orang nggak tahu, nggak ada tulisan jamban di belakang. Dari masalah. Nggak mungkin kan. Ya bisa aja. Misalkan dulu nih, Nggak mungkin lah kita lagi misalkan meeting proyek, terus iya lo meeting masa iya sambil di kamar mandi. Yang enggak lah, nggak akan. Iya tapi bisa aja. Ya, tapi Lu lagi meeting. minim banget itu kemungkinannya, itu hanya orang-orang yang kayak nggak penting dalam meeting itu. Gue perasaan ya, gue bukan gue aja nih, gue juga ngelakuin itu. Jangan lo kayak gitu ya? Enggak, gue juga ngelakuin. Tapi orang lain Betul juga kan? gitu, bro. Kan gue sama-sama peserta ya, maksudnya peserta meeting nih. Di kantor itu ada berapa orang nih yang ikut meeting dari tim gue ya. Dari klien juga berapa orang. Gue japri kan bisa japri tuh, gue WA. Bro, lu kok ngilang sih gambarnya, foto lu apa ini ya? Gue berak dulu bro. Gak apa-apa dah, biarin, bukan sesi gue yang presentasi si A misalkan.
gue mah ini aja deh. Ya pokoknya gue udah pasti tahu lah, paham lah ini. Sama Dia aja. berak ditinggalin. Sama aja offline meeting juga kan. Isi Pak, saya mau ke toilet dulu. Sama Ya, itu aja kasusnya. Tapi kan kalau Ya kan meeting sama aja online kan nggak mungkin kan. excuse kan. Tapi meeting online kan nggak mungkin. Jarang gue kalau meeting online. Pak, saya permisi Pak, saya live Titip dulu. ke temennya. Itu dia kenapa adanya recording meeting. Ya kan gue juga bilang bisa direkam ini. Iya, nggak masalah dong. Masalahnya apa? Masalahnya nggak Nggak sopan. sopan kan? Meetingnya pakai celana kolor. Kalau meeting offline kan rapi gitu loh. Kenapa Karena bahas busana kelihatan. sih? Lu mau ngomong apapun tentang kelebihan meeting online, tetap kalau menurut gua itu ada yang namanya oke lah, memang efisiensi dan fleksibilitas oke lah. Lu bisa menang ya, mungkin karena lokasi dan waktu tempuh ya, karena lu nggak perlu ada proses perjalanan secara offline naik mobil atau naik motor kendaraan dari tempat ke satu tempat, karena kalau koneksi melalui jaringan kan pasti internet itu lebih cepat. Oke, gua akuin, cuman satu hal yang nggak bisa lu lakuin di internet online, lu nggak bisa menjaring yang namanya personal approaching ataupun chemistry. Personal approaching itu gini, beda kalau misalkan gini, contoh ya, gue kenal cewek di Facebook misalkan. Contoh aja nih, ini di luar analogi aja, analoginya gini. Misalkan gue kenal cewek di Facebook ya kan, gue lihat di foto, gila cakep banget nih, bening gitu kan. Nah, kan sekarang banyak teknologi yang namanya filter, orang jerawatan jadi rata, orang kerutan tua aja bisa jadi hilang, ya kan? Nah itu kan cuman baru asumsi, cantik nih segala macam. Pada saat begitu ketemuan meeting offline, kok begini? Kan langsung jadi impressionnya kan beda, ya kan? Makanya di situ nggak ada chemistry, nggak kebentuk, personalitasnya nggak ada. Nah, menurut itu gimana? Ya, itu balik lagi ke individual ya. Gimana cara mereka menyikapi dan juga gitu juga lawannya. Gimana, ya itu karismatik itu kan. Gimana harus dibangun secantik mungkin gitu kan. Ya karena itu individual menurut gua ya. Kalau misalkan kalau misalkan orang baik ya orang baik. Kan menipu. Ya orang baik ya bakalan baik. Kalau misalkan orang jahat ya bakalan dipoles sedemikian rupa. Kayak misalkan gini, pada saat online meeting, di mukanya cakep gitu kan, suaranya merdu gitu kan, nggak taunya pakai mixure. Nah, wah gitu kan. Pas begitu ketemuan langsung, kok gue ilfil ya, ternyata jerawatnya banyak, udah gitu keteknya bau, apalah gitu kan. Lah kalau nah ini nih, ya ini senjata buat gue nih. Kalau misalkan lagi online meeting kan nggak kecium tuh bau ketek apa enggak. Kalau ini kan kalau offline meeting kan ini ketahuan segala kekurangannya. Ini orang bawa apa enggak gitu kan. Mulut coba apa. Di online meeting lu nggak bisa ngedetek itu. Ayolah. Menurut gue itu nggak penting ya. Konten itu nggak penting. Terserah lu mau bawa ketek, mau mulut, mau badan, terserah. Yang penting kan ya online meeting ya. Ya kita ngebahas yang penting aja gitu loh. Saya physically. Enggak apa-apa, tapi tetap aja sesuatu hal yang sepele gitu kan. Iya kan, hal sepele misalkan. Pada saat online meeting lu kentut nggak ketahuan nih. Pas begitu offline meeting kan ketahuan nih. Ternyata kentutnya bau juga nih. Ya udah. Berisik juga. Gue nggak mau deal lah. Ya berarti nilai plus dong untuk online meeting. Ya bukan, maksudnya boroknya dia nggak jadi penipuan dong. Nggak penipuan lah. Iyalah, ternyata aslinya jelek. Tukang kentut. Ya tergantung goalsnya apa dari meeting itu. Goalsnya apa? Goalsnya adalah lu ini nggak terbuka. Aku nggak terbuka. Ya iya, misalkan kalau dipakai. Ya berarti lo harus terima. Ya lo harus terima lah. Nah iyalah, gua nggak terbukanya secara chemistry personal. Terus? Ya kan. Nah sekarang kalau misalkan nih, lu
lagi jelasin suatu proposal nih. Kalau proposal nih misalkan lu baca begitu kan, gue lihat di layar laptop dia terangin gini, orang juga boring kali. Cuman beda kalau misalkan ini orang belum tentu merhatiin. Tapi kalau misalkan lu meeting offline, lu nggak bisa tuh yang namanya sambil handphonean, sambil apa, mau nggak mau. Misalkan gue lagi nih ada klien lagi presentasi, oh bla 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 ngomong, nih audiens yang di depan kita ini pasti kan kesini semua. Nah kalau online meeting bisa nggak ngedetek orang perhatiin apa kagak? Kan kita, gue misalkan sebagai trainer ya, gue menjelaskan ke audiens. Nah iya trainer. Ya, gue terus mereka tidak menggubris gitu ya, maksudnya bodo amat, terserah mereka mau ngapain kayak gitu kan. Penting kan gue udah nyampein, gue dibayar. Ya itu berarti egois lu. Kok egois? Ya egois karena lu mementingkan diri sendiri. Itu biasanya sudah ikut dengan recording, Pak. Mereka bisa mempelajarinya kapanpun, nggak cuma sekali doang. Bisa puter interaksinya juga kan sedikit. Kalau misalkan ada kan, kalau misalkan meeting itu ada step by stepnya, kapan mulai penjelasan, kapan tanya jawab, kapan break, gitu kan ada. Iya, tapi interaksinya nggak ada. Kayak misalkan interaksinya gini, nanti akan ada sesi lagi di sesi tanya jawab toh. Itu interaksi. Iya, tapi tetap nggak seresponsif. Kalau misalkan di online meeting itu, misalkan si moderator misalkan, Bapak Ibu kalau misalkan ada yang ingin bertanya atau mau interaksi langsung, silakan raise hand ya. Atau bisa juga lewat chatting, nanti akan kami bacakan. Tetap kalau menurut gua sentuhannya itu beda dengan tatap muka. Beda banget. Orang itu bisa tahu gini, misalkan orang itu bisa tahu ini orang merhatiin apa kagak. Bahkan kalau misalkan menurut gue ya, kalau tatap langsung itu orang malah malu-malu untuk bertanya. Coba deh, coba bandingin aja. Nah, untuk di online itu orang bebas mau nanya, toh kita ini nggak ketemu gitu kan, ya udah gue nanya aja. Tapi lebih bebas gitu loh untuk mengutarakan. Berarti gue bisa, kalau misalkan gue jadi pimpinan rapat, itu gue bisa mastiin bahwa mereka itu bego. Karena dia nggak bisa nanya, nggak bisa jawab, nggak bisa Q&A. Kenapa? Karena kan ya karena gue butuh forum face to face. Nggak selamanya harus nanya, ini dong. Ya kalau misalkan emang dia tidak bertanya, ya berarti sudah jelas untuk materinya. Kalau enggak, gini maksud gue gini. Jadi kalau misalkan nih orang nih, gue lagi mempresentasikan sesuatu, ini kan bisa ketahuan nih orang merhatiin apa enggak. Kadang ada yang nguap-nguap apa segala macem gitu kan. Ini asal nyimak aja apa asalnya hadir aja gitu, karena memang ada ngadepin makanannya atau apa, gue bisa tebak. Nah kalau misalkan di online kan kagak ketahuan. Ini orang memang dia ada keberanian, tapi nggak orang tertentu aja. Ya, enggak semuanya. Pokoknya orang online itu bebas untuk mengutarakan pendapat dia. Nah guys, lu udah dengar kan tadi debat kita yang ya cukup ngalor ngidul, mudah-mudahan berfaedah bukan unfaedah. Nah, jadi saya harapkan dari debat kali ini antara meeting online dan offline, menurut gue lu harus tetap ya offline, tetap menang. Offline itu dapat personalitasnya, lu dapat chemistry-nya, lu bisa lihat ini orang nyimak apa enggak, nyambung apa enggak. Tetap menurut gua offline meeting nomor 1. Komen sebanyak-banyaknya. Kalau kurang puas, lu boleh debat di komen. Oke guys, thank you. Zaman sekarang offline meeting, online lah pasti yang paling banyak digunakan oleh orang-orang zaman sekarang ya. Nah, udah tahu kan tadi nilai-nilai plus dari online itu pastinya lebih mendominasi dari offline meeting. Nah, buat kamu yang setuju sama debat aku,
please komen di bawah ini. Jangan lupa like, share, and comment.